malam minggu, tepatnya di tanggal 27 Agustus 2016, terjadilah kecelakaan di flyover, tepatnya di Jembatan Talun, Cirebon. Pada kejadian itu, korbannya adalah Vina dan Eki. 3 hari kemudian didapati kejanggalan oleh keluarga Vina. Setelah keluarga Vina mengambil barang bukti motor dan HP Vina yang menurut keluarga Vina tidak yakin kecelakaannya akan separah itu jika dilihat dari barang bukti yang kondisi motor hanya sedikit lecet. Ditambah lagi dengan kesurupan yang dialami oleh Linda, teman Vina. Dalam kejadian itu, roh Vina masuk dalam tubuh Linda dan menceritakan kejadian sebenarnya tentang kematiannya bukan karena kecelakaan, tapi karena pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang akibat Vina meludahi Eki, mantan pacarnya yang ingin balikan lagi. Awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Ya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi tuh bilang katanya kecelakaan tunggal. Oke, kemudian, terus? Keluarga percaya karena yang bilang kan polisi ya, jadi langsung dibawa aja. Emang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum? Iya, masih. Tapi nggak sempat ngomong, nggak sempat ngomong. Nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah banyak. Kalau yang cowok? Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Itu. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu, nggak ada. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke. Ya. Masih utuh semua. Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak. Oke. Motor pun nggak ada lecet, nggak ada. Motor nggak rusak. Nggak rusak, HP korban. HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah ini nih perhatian dari polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Oke, terus? Terus saya pulang saya sama keluarga yang lain tanda tanya di situ. Cuman kami keluarga nggak ngerti apa-apa, cuman hanya sekedar bertanya-tanya aja. Terus malamnya itu jam 1 malam saya ditelepon sama abangnya temennya bahwa bilang kalau almarhum adik kamu masuk ke tubuh ponakannya. Jam 1 malam saya datang sama bapak itu ke sana. Oke. Jam 1 malam hari ketiga. Kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu. Iya. Namanya siapa? Linda. Oh, Linda kesurupan. Berapa orang yang anu Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan dari tadi Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua. Tapi ini lagi
dicariin lagi deh, lagi dicari sama bapaknya Eki. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan Mbak. Ini jasadnya enggak kan Mbak. Jadi yang tenang di sana ya. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin semua. Dendam, Mbak matiin semua buat Dedek. Tolong bantu. Ya, Mbak matiin semua buat Dedek. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh ditipis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu, matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi disuruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Karena dasar itulah yang merubah peristiwa yang awalnya kecelakaan menjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Sehingga 7 orang terpidana dengan hukuman seumur hidup dan 1 orang terpidana 8 tahun karena usia di bawah umur. 8 tahun telah berlalu. Virallah sebuah film Vina Sebelum 7 Hari. Dan setelah viralnya film Vina Sebelum 7 Hari, viral pula kasus Vina dan diangkat kembali penyidikannya yang membuat Peggy Setiawan menjadi tersangka sebagai otak pembunuhan Vina. Peggy yang seorang kuli bangunan merasa tidak melakukan perbuatan keji itu, apalagi menjadi otak dalam kasus Vina. Bersyukur banyak pengacara yang membela Peggy sehingga Peggy terbebas melalui sidang pra-peradilan. Dengan terbebasnya Peggy Setiawan yang kuli bangunan, kini pihak kepolisian kembali disibukkan untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Bapak Kapolri Sigit Sulistyo pun turun gunung. Untuk menuntaskan kasus Vina, Kapolri menerjunkan Satuan Propam Polri dengan Itwasum untuk membantu pendalaman kasus Vina. Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya. Selesai sudah kabar beritanya untuk hari ini. Saksikan terus berita yang terlengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber yang terpercaya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube beritanya. Terima kasih.